Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sintano Aziza dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini, saya akan menyampaikan presentasi materi tentang hubungan manusia dan studi Hawthorne. Sebelumnya, yang akan saya bahas adalah yang pertama, mengapa studi diperlukan, yang kedua, pengantar studi Hawthorne, yang ketiga, 3 eksperimen utama dan temuannya, yang keempat, temuan dan kesimpulan keseluruhan, yang kelima, kritik. Kebutuhan akan hubungan manusia dan studi Hawthorne. Dalam pengujian manajemen ilmiah, untuk meningkatkan efisiensi organisasi, tidak dapat membangkitkan respon positif perilaku kerja di tempat kerja. Mereka menemukan penyebab dari perilaku tersebut yang menghasilkan fenomena baru tentang perilaku manusia dan memusatkan perhatian pada perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, pendekatan baru ini disebut pendekatan hubungan manusia dalam manajemen. Pendekatan hubungan manusia lahir dari pendekatan klasik, dan selama 7 dekade terakhir, banyak literatur tentang hubungan manusia telah dikembangkan. Inti dari kontribusi tersebut tertuang dalam 2 poin. Yang pertama, situasi organisasi harus dilihat dari segi sosial serta dalam hal ekonomi dan teknis. Yang kedua, proses sosial perilaku kelompok dapat dipahami dalam istilah metode klinis yang dianalogikan dengan diagnosis dokter terhadap organisme manusia. Studi Hawthorne memiliki kepentingan historis untuk mendekati perilaku untuk analisis masalah manajemen. Ada ketidakpuasan dalam hal tunjangan materi bagi sekitar 30.000 karyawan pada saat percobaan pekerja pabrik Hawthorne dari General Electric Company Chicago. Pada tahun 1924, perusahaan meminta bantuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional untuk menyelidiki masalah rendahnya produktivitas. Sebuah tim dipimpin oleh Alton Mayo, Whitehead, dan Rosberger, dan perwakilan perusahaan William Dickson. Para peneliti mulai mempelajari hubungan antara produktivitas dan kondisi kerja fisik. Terdiri dari 4 fase, yaitu pada tahun 1924 sampai 1927, eksperimen untuk menentukan efek perubahan iluminasi terhadap produktivitas eksperimen iluminasi. Pada tahun 1927 sampai 1928, eksperimen untuk menentukan efek perubahan jam dan kondisi kerja lainnya terhadap produktivitas. Eksperimen ruang uji rakitan relay. Pada tahun 1928 sampai 1930, melakukan wawancara di seluruh pabrik untuk menentukan sikap dan sentimen pekerja. Program wawancara massal. Pada tahun 1931 sampai 1932, penentuan dan analisis organisasi sosial di tempat kerja, eksperimen ruang observasi kabel bank. Eksperimen iluminasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana berbagai tingkat penerangan, jumlah cahaya di tempat kerja, faktor fisik, mempengaruhi produktivitas. Hipotesisnya adalah bahwa dengan penerangan yang lebih tinggi, produktivitas akan meningkat. Eksperimen ruang uji ruang perakitan relay. Eksperimen dirancang untuk menentukan pengaruh perubahan berbagai kondisi pekerjaan terhadap produktivitas kelompok. Karena eksperimen iluminasi tidak dapat menetapkan hubungan antara intensitas iluminasi dan produksi. Untuk itu, peneliti menyiapkan uji perakitan estafet. Hasil utama ruang uji ruang perakitan relay. Yang pertama, sistem insentif diubah. Yang kedua, 2 tes 5 menit, 1 sesi pagi dan sesi malam. Yang ketiga, waktu istirahat ditingkatkan menjadi 5 menit. Yang keempat, jumlah istirahat dikurangi menjadi 2 dari 10 menit. Yang kelima, perubahan jam kerja dan hari kerja.
Program wawancara massal. Selama percobaan, sekitar 20.000 wawancara dilakukan antara tahun 1928 dan 1930 untuk menentukan sikap karyawan terhadap perusahaan, pengawasan, rencana asuransi, promosi, dan upah. Temuan utama dari program wawancara massal. Yang pertama, pengaduan belum tentu merupakan pembacaan fakta yang objektif. Yang kedua, objek, orang, dan peristiwa adalah membawa makna sosial. Yang ketiga, kedudukan atau status seorang pekerja di perusahaan adalah acuan. Yang keempat, organisasi sosial perusahaan mewakili sistem nilai dari mana pekerja memperoleh kepuasan atau ketidakpuasan. Yang kelima, tuntutan sosial pekerja. Eksperimen ruang pengamatan pengkabelan bank. Di sana, eksperimen dilakukan antara November 1931 dan Mei 1932 dengan maksud untuk menganalisis fungsi kelompok kecil dan dampaknya terhadap perilaku individu. Alasan untuk output ini adalah ketakutan akan pengangguran, takut menaikkan standar, perlindungan pekerja yang lebih lambat, dan kepuasan di pihak manajemen. Faktor penting dalam hubungan informal menentukan perilaku manusia. Selama eksperimen, para pekerja dinasihati untuk menjalin hubungan antar manusia yang baik di pabrik perusahaan. Implikasi dari eksperimen Hawthorne. Yang pertama, faktor sosial dalam output. Suatu organisasi pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang kedua, pengaruh kelompok. Kelompok dibentuk untuk mengatasi kekurangan hubungan formal. Kelompok menentukan norma perilaku anggotanya. Yang ketiga, konflik. Hubungan informal bekerja menciptakan kelompok dan mungkin ada konflik antara organisasi dan kelompok yang tercipta. Yang keempat, kepemimpinan. Sangat penting untuk mengarahkan perilaku kelompok, dan ini adalah salah satu aspek terpenting dari fungsi manajerial. Yang kelima, pengawasan. Iklim pengawasan merupakan aspek penting dalam menentukan efisiensi dan output. Yang keenam, komunikasi. Eksperimen menunjukkan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dari organisasi. Kritik terhadap eksperimen Hawthorne. Yang pertama, para peneliti Hawthorne tidak memberikan perhatian yang cukup untuk orang yang ada di tempat kerja. Yang kedua, studi Hawthorne memandang pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Studi Hawthorne dilengkapi dengan hasil dari hubungan manusia, merupakan bagian penting dari perusahaan. Kebutuhan sosial sebagai sumber tambahan motivasi. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.